Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Nugraha Ramadan dengan NPM 19082010084. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS Matkom. Kita masuk pada yang pertama, 1.1 Propositional Logic. Kita masuk pada soal yang pertama. Which of these sentences are propositions? What are the truth values of those that are propositions? Yang A. Do not pass go. Kalimat ini bukanlah kalimat deskriptif. Jadi tidak mungkin untuk kalimat ini bernilai benar ataupun salah. Lalu yang B. What time is it? Ini juga sama seperti yang A. Kalimat ini bukanlah kalimat proposisi karena itu bukan sebuah kalimat deklaratif. Jadi tidak mungkin untuk kalimat ini bernilai benar ataupun salah. Lalu yang C. There are no black flies in Maine. Kalimat ini adalah proposisi karena bisa bernilai benar atau salah. Nilai kebenarannya adalah salah karena lalat hitam ada di mana-mana, bukan hanya di Maine. Lalu yang ke D. 4x plus 5. Kalimat ini bukanlah kalimat proposisi atau bukan proposisi karena nilai x tidak ditentukan atau belum diberikan, maka kita tidak bisa menghitung benar ataupun salahnya. Begitupun juga yang E ini sama seperti yang D, nilai n nya tidak diberikan. Lalu yang F adalah proposisi karena karena kita dapat mengetahui benar ataupun salahnya, dan nilai dari proposisi ini adalah salah karena bulan tidak diciptakan dari keju hijau. Lalu kita masuk pada yang nomor kedua, 11000 atau 01011 dan 11011. Lalu kita menjawab mulai dari yang ada tanda kurungnya. 01011 11011. Hasilnya adalah kalau 0 sama 1 maka hasilnya 0 atau false karena ini dan. Jadi hasilnya 0 1 0 0 hasilnya 0, 1 1 hasilnya 1, 1 hasilnya 1. Lalu kita kalikan dengan yang ini atau kita bagi dengan yang ini. 11000 dengan 01011. Lalu kita disjungsikan. Maka hasilnya 1 dengan 0 hasilnya 1. Karena disjungsi ini ketika salah satu benar maka hasilnya juga benar. 1 hasilnya 1, 0 hasilnya 0, 01 hasilnya 1, 01 hasilnya juga 1. Maka inilah hasilnya. Lalu kita masuk ke pembahasan yang B. 01111 dan 10101 atau 01000. Kita jawab mulai dari yang ada tanda kurungnya ya. 01111 dikonjungsikan dengan 10101, maka hasilnya 00101. Lalu kita masuk ke yang ini. Hasilnya ini didisjungsikan dengan yang ini. Maka 00101 01 000 didisjungsikan ya, maka hasilnya 01101. Ya inilah hasilnya untuk yang nomor B, untuk yang poin B. Lalu kita masuk kepada pembahasan yang C. 01010 XOR dengan 11011, lalu XOR 01000. Yang pertama kita kerjakan yang ada tanda kurungnya. 010111111 lalu di XOR kan
maka hasilnya jika XOR ini, jika angkanya sama, maka hasilnya pasti kosong atau false. 01 hasilnya true, 11 hasilnya false, 00 juga false, 11 false, 01 hasilnya 1 atau true. Lalu kita XOR kan dengan ini juga 10001 dengan 01000, hasilnya 10 hasilnya 1, 01 hasilnya 1, 00 hasilnya 0, 00 hasilnya 0, 10 hasilnya 1. Maka inilah hasilnya untuk poin ke C, 11001. Lalu kita masuk poin yang ke D, 11011 atau 01010 XOR dengan 10001 dan 11011. Kita kalikan yang kurang pertama ya, sebenarnya boleh dibolak-balik tapi biar lebih ya terurut lah. 11011 didisjungsikan dengan 01010, hasilnya 11011. Lalu kita hitung yang kedua, yaitu 10001 dikonjungsikan dengan 11011, maka hasilnya 110 dengan 1 0, 0 dengan 0 juga 0, 0 dengan 1 juga 0, 1 dengan 1 juga 0, 1 dengan 1 hasilnya 1. Lalu dua bilangan ini atau dua hasil ini kita XOR kan. Jadi 11011 dengan 10001 kita XOR kan, hasilnya 11 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 1, 0 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 1, 1 dengan 1 hasilnya 0. Lalu hasilnya adalah 01010. Lalu kita masuk pada pembahasan 1.2, application of propositional logic. Soal nomor 1. Di sini ada statement. Nah, sampai sini ini adalah statementnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa G ini adalah you can graduate, you owe money to the university itu adalah M, dan you have completed the requirement of your major adalah R, dan you have an overdue library book adalah B. Maka kita menentukan statement ini kayak gimana sih? Nah, lalu kita akan menjawabnya dengan menggunakan G implikasi R dan implikasi M dan implikasi B. Kan di sini you can graduate if only you have completed requirements of your major and you do not owe. Nah, di sini do not berarti negasi. You do not owe money berarti negasi M, masuk ke sini negasi M. Lalu kita lanjut pada to owe money to the university and you do not have, ini juga negasi. Nah, negasinya adalah owe library book, ini B. Lalu kita masuk ke nomor yang kedua, yaitu kita menyelesaikan dari sirkuit ini. Di sini ada P, Q, dan R. Yang P kita biarkan saja, lalu kita simpan pada di sini. Lalu kita mengerjakan Q. Q langsung ke sini menjadi Q disjungsi. Lalu R melewati sini. Ini adalah tombol ini adalah gerbang atau. Jadi bukan atau sih, mohon maaf salah. Ini adalah negasi. Jadi nanti keluar dari sini jadi negasi R. Lalu kita gabungkan dari sini menjadi ke sini menjadi Q disjungsi negasi R. Lalu kita lanjut menjadi ke sini.
dan kita gabungkan pada P yang tadi menjadi P ini karena gerbang dan, maka kita masukkan dan. Jadi P konjungsi Q disjungsi negasi R, lalu kita melalui negasi lagi, maka kita negasikan semua, lalu ada beberapa yang dibalik, jadi menjadi negasi P disjungsi negasi Q konjungsi R. Selanjutnya kita masuk pada yang ketiga, proportional equivalence. Yang nomor pertama, show that P implikasi Q konjungsi Q implikasi R implikasi mohon maaf, show that P negasi show that P implikasi Q konjungsi Q implikasi R implikasi P implikasi R is a tautology. Kita yang nomor satu ini menggunakan tabel ya menurut saya lebih mudah. Kita menggunakan, kan kita di sini ada variabel P Q sama R, jadi kita masukkan P Q R. Lalu yang pertama P implikasi Q, P dengan Q true artinya true. Kalau salah ini menunjukkan bahwa P dan Q salah, artinya harus salah satu Q-nya itu harus false. Kan jikanya true maka false-nya makanya juga harus false. Seperti yang ini juga ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu yang masuk ke ini P implikasi Q konjungsi Q implikasi R, P implikasi Q dengan Q implikasi R dikonjungsikan, maka jika true dengan true maka hasilnya true ya, seperti itu sampai ke bawah sini. Jika true false maka hasilnya false, false true, false true true true, false true hasilnya false, false true false, true false false, dan true true hasilnya true. Nah, maka jika di sini P implikasi Q konjungsi Q implikasi R implikasi P implikasi R, jika semuanya ini tidak ada true atau jikanya true dan makanya false, maka semuanya bisa true. Seperti ini dengan ini, maka kan semuanya true dengan true, false dengan false, false dengan true, true dengan true, false dengan false, false dengan true, true dan true, true dan true, maka hasilnya ini true semua dan hasilnya benar. Lalu kita masuk ke nomor yang kedua, show that P implikasi Q implikasi R implikasi S and P implikasi R implikasi Q implikasi S are not logically equivalent. Tunjukkan bahwa yang saya sebutkan tadi bukanlah logika ekuivalen. Kita langsung aja membahas ya. Tadi kan ada empat variabel ya, maka kita mengisikan 4 variabel juga, P, Q, R, S. Lalu ini juga seperti yang tadi, implikasi yang sama seperti yang saya jelaskan ini tadi. Lalu kita langsung masuk ke sini saja. Mengapa dikatakan false? Karena jika ini dengan ini adalah sama, maka hasilnya tautologi. Jika ini maka ini, atau jika ini dan ini, maka harusnya kalau pengen tautologi adalah sama semua hasilnya, tidak ada yang berbeda. Di sini yang berbeda adalah pada yang ini sama yang ini, lalu yang ini dengan yang ini. Nah, dari itu maka kesimpulannya P implikasi Q implikasi R implikasi S and P implikasi R implikasi Q implikasi S bukanlah logika ekuivalen. Lalu kita langsung masuk ke
1.4. Let PQ, Q and X, R and X, and S, X menjadi statement X adalah bebek dan X is one of my poultry. Poultry di sini adalah maksudnya unggas, and X adalah officer dan X willing to waltz. Respectively, express each of these statements using quantifiers, logical connectivities, and PX ini P-nya itu bebek, PX-nya ini bebek, QX-nya ini poultry, RX-nya ini officer, dan SX-nya ini adalah willing to waltz. Nah, lalu kita jawab part A. 1.A. No dogs are willing to waltz. Ya, kita jawab saja. Artinya untuk setiap X, untuk semua X, jika X adalah P, maka X bukanlah S. Artinya tidak ada bebek yang ingin untuk berdansa. Lalu kita masuk ke yang B. No officers ever decline to waltz. Untuk semua X, jika X adalah R, maka X adalah S. Yaitu kita masukkan, artinya tidak ada satupun pegawai ataupun karyawan yang menolak untuk berdansa atau menari. Lalu kita masuk yang C. All my poultry are dogs. Yaitu untuk semua X, jika X sama dengan Q atau jika X adalah Q, maka X adalah P. Artinya ya ini ya tadi, all my poultry are dogs. Semua unggas saya adalah bebek. Lalu kita masuk yang D. My poultry are not officers. Unggasku bukanlah karyawan. Untuk setiap X, jika X adalah Q, maka X bukanlah R. Semua artinya semua unggas saya bukanlah pegawai. Yang E. Thus, they follow from A, B, and C. If not, is 3 a correct conclusion? Yes, semuanya adalah benar. Lalu kita masuk ke nomor yang kedua. Determine the truth value of each of these statements if the domain consists of all real numbers. Yang A. Untuk setiap X, X pangkat 3 sama dengan min 1. Kalau setiap kan tidak semuanya bisa dimasukkan, jadi sebagian saja. Nah, untuk setiap X sama X pangkat 3 sama dengan 1, sama dengan X pangkat 3 sama dengan min 1 adalah benar, karena X pangkat 3 min 1 benar untuk X sama dengan min 1. Ya, kembali ke tadi yang ininya adalah setiap, jadi sebagian kita hanya bisa mengambil dari sini, lalu kita kalikan saja. Min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Nah, nanti kan hasilnya min 1 sama dengan min 1. Lalu kita masuk ke part yang B. Existential X, X pangkat 4 kurang dari X pangkat 2. Kita masukkan lagi. Untuk setiap X adalah X pangkat 4 kurang dari X pangkat 2, itu adalah benar, karena X pangkat 4 kurang dari X pangkat 2 benar untuk X sama dengan 0,5. Jadi 0,5 pangkat 4 adalah 0,0625, sedangkan 0,5 pangkat 2 sama dengan 0,25. Ini jelas lebih besaran 0,25
maka statement ini adalah benar. Kita masuk ke yang bagian part C. Universal X min X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Untuk semua X untuk semua X min X sama dengan 2 sama dengan X sama dengan 2 itu adalah benar, karena min X kuadrat sama dengan X kuadrat adalah benar untuk semua bilangan asli X. Ya misalnya dikalikan min 1 kuadrat dikali min 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat, hasilnya kan sama dengan 1 sama dengan 1. Nah, itu adalah benar. Lalu kita masuk ke poin yang D. Universal X 2X lebih besar dari X. Ya, itu adalah salah, karena 2X lebih besar dari X salah untuk X sama dengan 0. Karena ini semua, maka kita bisa mengambil contoh 0, dan 0 itu adalah salah. Ya, kali ini lanjut ke poin 1,5. Kita akan menjawab nomor 1. Let Q yang mempunyai variabel X dan Y menjadi statement X plus Y sama dengan X min Y. Kita langsung menjawab yang poin ke A. Q mempunyai variabel X nya 1, Y nya 1, maka dapat kita isi langsung menjadi X plus Y nya menjadi 1 plus 1 dan 1 min 1, hasilnya 2 sama dengan 0, hasilnya berbeda. Lalu kita masuk ke yang B. Semua Y adalah Q 1, Y, yang artinya ya X nya ini sudah ditentukan. Kita bisa memilih Y berapapun yang kita mau. Jika kita misalnya kita masukkan 3, maka kita masukkan saja ke rumusnya. Jadi 1 plus 3 sama dengan 1 min 3, hasilnya menjadi 4 sama dengan min 2, hasilnya juga salah. Lalu yang C ini kita langsung menjawabnya ya. Misalnya X sama dengan 2, maka karena ini Y nya sudah ditentukan, maka kita hanya bisa memilih sebagian yang Y nya ini. Jadi kita harus memilih 2. Jadi 2 plus 2 sama dengan 2 min 2 sama dengan hasilnya 4 sama dengan 0, itu juga salah. Ya, contoh bawahnya seperti atas ini juga. Jadi min 3 plus 2 sama dengan 2 min 3, jadi 2 plus 3 sama dengan min 1 sama dengan 5, atau false juga. Jadi ya salah. Lalu yang D, semua X bagian Y dan Q X, Y. Misalnya X sama dengan 4. Menurut sepemahaman saya, kalau misalnya kita sudah memilih semua X nya atau universal X nya, maka eksistensialnya mengikuti dari universal ini. Ya, koreksi jika saya ada salah. Jadi 4 plus 4 sama dengan 4 min 4 sama dengan 8 sama dengan 0, yaitu false juga. Nah, kalau yang E itu kita tidak perlu menjawabnya, karena dari contoh-contoh, dari kelima contoh di atas ini juga sudah salah, maka kita tidak perlu menjawabnya. Lalu kita langsung masuk ke 1.6 Rules of Inference. Nomor 1, kita mencari rumusnya. Langsung masuk ke poin ke A. Kangaroos live in Australia and are marsupials
therefore kangaroos are marsupials. Kita langsung menjawabnya ya. Nah, kita yang A menggunakan fungsi atau rumus simplification atau ya pensederhanaan, karena kita kesimpulannya kan ini variabel P, yang ini Q. Lalu kita mempunyai karena kita ringkas, maka kesimpulannya kita ngambil yang Q. Lalu kita masuk ke yang B. Kita juga mencari rumus juga. Kita menggunakan disjunctive syllogism. Rumusnya adalah P disjungsi Q, lalu bawahnya ada negasi P, dan kesimpulannya ada Q. Kesimpulannya ini. Nah, lalu nomor 2, ya supaya lancar kita langsung menuju ke jawabannya. Yang pertama 2A, asumsikan bahwa Px itu murid di kelas, sedangkan Qx, X-nya Q itu paham logika. Nah, step yang pertama ada semua X, Px untuk setiap X, jika X adalah P maka X adalah Q. Itu premis yang pertama ya teman. Lalu X nya ini kita ganti Xavier. Nah kan X awalnya ini menunjukkan ke satu kelas. Nah Xavier ini kan juga termasuk satu kelas ini. Jadi kita langsung mengambil P Xavier. Jika Xavier adalah P ini murid di suatu kelas, maka Xavier paham logik. Nah kesimpulannya adalah Xavier paham logik. Lalu kita masuk ke poin yang B. Kita asumsikan bahwa P itu adalah computer science major. Lalu yang X-nya Q, yaitu X mengambil discrete mathematics. Step yang pertama sama seperti yang step yang kita tentukan dulu awalnya, yaitu untuk semua X, jika X adalah P maka X adalah Q. Nah lalu selanjutnya lagi premis yang kedua, Q itu kita masukkan, X-nya itu kita masukkan menjadi Natasha, jadi X-nya diganti Natasha. Lalu kesimpulannya atau hasil akhirnya menjadi jika Natasha itu adalah P, jika Natasha adalah computer science major, maka Natasha mengambil matematika discrete. Oke, mari kita lanjut ke 1.7, yaitu introduction to proofs. Ya, kita menjawab soal nomor 1. Use a direct proof to show that the sum of two odd integers is even. Kita buktikan bahwa penjumlahan dua kalimat ganjil atau dua kalimat bulat ganjil adalah bilangan genap. Ya, kita langsung menjawabnya saja supaya tidak bingung. Kita asumsikan awal bahwa kita mempunyai dua variabel, yaitu B dan C. Nah, mengapa saya tambahin plus 1 di belakangnya? Karena kalau tidak ada plus 1-nya, maka itu adalah bilangan genap. Nah, kita tambahkan saja B sama C. Jadi 2D plus 1 ditambah 2E plus 1, hasilnya 2D plus 2E plus 2. Kita sederhanakan menjadi 2 kali D plus E plus 1, dan itulah hasilnya. Lalu kita lanjut ke 1.8, proof method and strategy.
Number 1, prove that n kuadrat plus 1 lebih besar dari 2n ketika n positif dengan 1 lebih besar dari n lebih besar dari 4. Kita langsung menjawab supaya tidak bingung. Untuk n sama dengan 1, maka 1 kuadrat plus 1 sama dengan 2 sama lebih besar dari sama dengan 2, maka hasilnya benar. Nah, untuk n sama dengan 2, maka 2 kuadrat plus 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5 lebih besar sama dengan 4. Nah, itu hasilnya juga benar. Untuk n sama dengan 3, maka 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan 9 plus 1 sama dengan 10 lebih besar dari sama dengan 8, itu juga benar. Nah, lalu untuk n sama dengan plus 4, maka 4 kuadrat plus 1, maka 16 plus 1 sama dengan 17 lebih besar sama dengan 16, itu juga benar. Lalu kita menjawab yang soal nomor 2. Case nomor 1, jika x lebih besar sama dengan y, maka nilai x lebih besar dari y, maka maksimalnya kita menggunakan x dan minimalnya menggunakan y. Maksimal x, y plus minimal x, y sama dengan x, y sama dengan sama dengan x plus y. Jika maka hasilnya x plus y sama dengan x plus y. Lalu case nomor 2, x kurang dari y, maka nilai x lebih kecil dari y, maka kita kebalikannya dari yang atas tadi. Maka maksimal x, y sama dengan y, minimalnya kita masukkan x. Maksimal x, y plus minimal x, y sama dengan x plus y. Y plus x sama dengan x plus y. Ini asosiatif ya teman-teman, jadi bisa dibolak-balik. Maka menjadi x plus y sama dengan x plus y. Nah, itu juga benar. Kesimpulannya, untuk kedua kasus tersebut itu true dengan menggunakan proof by cases. Dibuktikan dengan studi kasus. Lalu kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu matrix 1.9 matrix. Number 1, what is the value of IB atau AB? Kita kalikan kedua matriks ini ya teman-teman, yaitu kalau dikali caranya dengan menambahkan dengan mengalikan kolom maaf saya salah teman, baris dikali kolom seperti itu. Misalnya 1 dikali 2, kita langsung menuju ke hasilnya ya. Nah, ini hasilnya maka 1 dikali 2, lalu 3 dikali 1, 2 dikali 0. Nah, hasilnya kita taruh sini. Selanjutnya 1 kali 3, 3 kali 1, 2 kali 2, hasilnya juga kita taruh sini. Ya, berurutan lah. 1 kali min 2, 3 kali 1, 2 kali 0, hasilnya 1 kita taruh sini. Dan seterusnya. Lalu kita masuk ke nomor yang 2. What is the determinant of the following matrix? Kita disuruh mencari determinan dari matriks ini. Ya, kita asumsikan bahwa matriks ini saya namai matriks A. Nah, bagaimana mencari determinan? Nah, ini dua kolom baris yang awal ini kita taruh di sebelah paling luar. Nah, hasilnya seperti ini. 1 dikali 1 kali 1 ditambah 3 kali 1 kali 4 ditambah 2 kali 2 kali 1 dikurangi 3 kali 2 kali 1 dikurangi 1 kali 1 kali 1 dikurangi 2 kali 1 kali 4, maka hasilnya 1 ditambah 12 tambah 4 min 6 min 1 min 8 sama dengan 2. Ya, sekian
dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa koreksi yang positif. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.